Salah 4. Keluarnya plasenta sampai keadaan juga. Gitu maaf dokter. Beda apa? Keluarnya plasenta sampai ibu itu postpartum. Oke, kamu. Siapa kamu, Dik? Mei. Fase-fase kala 1 persalinan atau fase apa aja? Fase laten sama fase aktif. Apa itu artinya? Kalau fase laten itu pembukaan serviksnya itu kurang dari 4 cm. Kalau yang laten itu perbukaannya aktif itu perbukaannya 4 sampai 10. Nah, yang fase laten itu kalau pada wanita yang primigravida yang pernah melahirkan tuh lama. Kalau sudah pernah melahirkan itu pasti cepat bukanya ya. Oke. Yasmin, yang harus dicatat secara seksama apa aja yang perlu diperhatikan pada saat Denyut jantung, DJJ, terus frekuensi dan namanya kontraksi uterus, tadi pembukaan serviks, terus penurunan tekanan darah dan temperatur, produksi urin, aseton dan protein. Oke, sip. Jadi tentang ibu itu nanti jangan lupa diperhatikan nama dan umur ibu itu penting deh, jangan sampai salah identitas. Ya, itu sering ada yang seperti itu salah identitas. Jadi dilihat di gelangnya pasien. Ya. Terus habis itu jadi dilihat nama, umur, gravida, para abortus, catatan medis sama waktu mulai dirawat ya. Terus di JJ, kan di JJ kan sudah tahu toh. Terus apa lagi? Warna ketuban. Keruh. Nah, apa aja ini? Keruh, terus bening, terus ada yang ada darahnya. Apa lagi ya? Apa lagi? Kering. Oke. Terus kemajuan persalinan ya, pembukaan serviks. Itu nanti kalian nulisnya di partograf ya. Kontraksi uterus juga. Obat-obatan yang diberikan jangan lupa dicatat. Nah, kalau partograf itu nanti kalian belajar ke dokter objek deh. Terus ini kartu ibu hamil ini nanti kalian harus ngerti ya ini. Kayak ini untuk resiko pada persalinan ya. Saya nggak ngajarin teori ya. Namanya kartu skor Puji Rohyati. Ini ada skornya, ini kayak macam kuesioner. Jadi menandakan bahwa ibu ini kira-kira persalinannya ini butuh persiapan khusus atau tidak. Oke. Pertama kita langsung ke checklist jadi ya. Checklistnya banyak banget ya. Checklist pertama, melihat adanya tanda-tanda persalinan kala 2. Yang pertama dirasakan tuh apa? Dorongan kuat. Terus ibu ngerasa apa selain dorongan yang kuat? Kontraksi. Nah, kontraksi. Kalau kontraksi itu gimana kayak mules. Oh, satu. Ya, itu enggak tahu. Itu nanti kalau kalian melahirkan kalian akan tahu. Mules ya. Kalau mules iya. Mules kencang-kencang. Nah, kemudian di daerah kalau di sini perineumnya tampak menonjol. Yang mana yang perineum? Antara vagina Buat tunjuk. Mana yoga? Si mana perineum itu kira-kira? Atau Agatha? Ya, itu betul. Terus vulva dan sphincter analnya membuka ya. Kemudian kita siapkan untuk peralatan, bahan dan obat-obatan ya. Wow. Udah ditangkap. Jangan lupa ya Dik ya, pakai sarung tangan tuh Dik. Pakai celemek. Ini loh celemek gigit Skor. Ini dipakai ya? Dipakai. Fungsi apa untuk pakai ini? Biar gak kena kontaminasi. Nah, jangan sampai kecipratan darah ataupun air ketuban ya. Perlah boleh ditaruh di daerah sini pantat. Ya, ini pasang. bisa angkat Video. Sebenarnya ada sih. Ya, situ aja wis. Bajunya.
Baju. Itu jari kayak gini. Wah, itu nanti di jari itu. Bawah. Iya, setelah melahirkan. Nah, ini dipakai ya, Dek, ya. Nah, ini ikat ini. Gak boleh pecah toh? Hah? Boleh dibuka? Boleh. Nggak boleh. Oksitosin ini untuk apa, Dik? Kontraksi rahim. Ya, jadi pada ibu-ibu yang kontrasinya kurang diberikan drip oksitosin. Tapi induksi ya. Induksi. Induksi. Kita pakai sarung tangan ya. Kalau induksi kok sakit itu kenapa? Nah, itu kontraksi kan lebih diperes. loh. Coba bayangin kalau Lebih loro diperes, pasti aduh. dikontraksi. Nah, mas gitu. Kamu ngecer amat sih. Wani-wani kayak ngono. Wah, Yang itu. sunat aja dibius. Mas aja nggak dibius loh. Kalau otot tuh berkontraksi, Sunat kayak gitu. itu kira-kira apa yang kamu rasakan? Kencang. Nah, itu kencang itu tadi. Kayak di sini. Ya, kalau di sini ya lebih sakit lagi. Di daerah bawah ini, daerah abdomen bawah itu. Jadi kita pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan itu untuk pemeriksaan dalam atau titik ya, vagina tusse ya. Kemudian kita bersihkan vulva dan perineum. Ya, kira pura-pura gitu deh. Ya sisi ke atas. Di depan. Dari sana aja. Jadi diseka gini aja ya. Iya. Maka anggap sudah selesai. Terus kita buang. Lakukan pemeriksaan dalam. Ngerti cara pemeriksaan dalam? Masih tangan. Yang mana? Jari keberapa? Satu. Hmm? Dua jari. Ya, berdua jari ini aja. Mungkin lah. Biasanya kok mulai ngomong. Cuma dua aja. Bukan 9 berarti segini gitu. Apanya? Kalau orang-orang dulu kalau bilang dokter, Bilang apa? kalau bukan 9 berarti segini gitu. Loh, ininya yang di kan jarinya pakai jari telunjuk dan jari tengah. Oh. Itu nanti tergantung dia bukanya berapa. Kan bisa kalian buka gini tuh. Gitu. Ya permisi pada ibunya. Ya, kepala Ibu, sih. kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Masukkan gini deh. Yang dirasakan Bukanya itu dia kepalanya berapa? itu ya, Dok. Loh, ini sebelum kepalanya kalian rasakan dulu pembukaannya itu loh. Bukanya di mana? Di rahimnya. Dia kan ini buka. Ini kan vagina ya. Ini kan dia buka. Ini kan kerasa kayak ada, kalau ujungnya harusnya kerasa kepala. Nah, kepalanya itu seberapa keluarnya gini loh, kayak gini misalnya gini. Ini dia besarnya seberapa? Diukur. Nah, itu nanti ada ukurannya antara 0 sampai 10 cm. Seperti itu, ya. Yang diukur itu bayinya. Ya kepala bayi sama pembukaannya, yang diukur pembukaannya. Kalau jadi ini gini ya, ini kan rahim, ini rahim, ini kepala kan nyundul loh. Awalnya dia kan buka, nah bukaan ini seberapa? Pembukaannya bukan kepalanya, ya. Terus setelah itu kita periksa di JJ sudah tahu kan, Dek? Ya, itu. Kemudian kalian harus menyiapkan ibu untuk membantu proses mengejan. Kalau bisa ada keluarganya yang bantu ya, atau kalau enggak ya bidan atau siapapun yang bisa bantu ya. Nah, bimbing ibu dengan baik. Berikan minum boleh, kemudian kita menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Kalau kalian di pedesaan ya kalian cuma ini stetoskop ini. Kalau kalian di kota lebih enak, ada USG.
blur itu yang lebih enak. Bisa nggak ini? Bisa. Bisa. Hmm? Ada. Itu Nggak ada boneka ini. Ada dong. Ada. heartbreak. Oh, jatuh itunya. Oh ya. Bisa kok. Yuk. Enggak. Waduh, copot. Sabar yoga. Apa kebalik ya? Di sini ada. Ya, nggak ada ya, alat buat ngeluarin bunyi jantung kan nggak ada. Ada Coba nyalain. heartbreak. Ah, alatnya itu. Kita di alatnya di sini. Ini nyalinya gimana? Ini ya. Aku tadi ngambil barang. Bedanya nggak sih hitam ini? Tolong nyala. guys. Kencengin dong. Mungkin itu buat manusia beneran dokter. Enggak. Ya wis lah. Ini aja. Coba yoga. Kemarin kan bisa bunyi. Ada yoga. Jadi dinilai dijijit ke kontrasi uterus, terus perhatikan kondisi ibu. Kalau pada saat ibunya capek, biar istirahat dulu, boleh minum ya. Kemudian kalau misalnya ini ada tulisan ini, kalau bayi tidak segera lahir dalam 2 jam pada primi gravida berarti hamil pertama langsung rujuk, atau 1 jam pada multi gravida untuk sesar pertolongan. Oke, langsung kita masuk ke persiapan pertolongan. Letakkan handuk bersih di perut ibu. Handuk mana handuk? Ada tuh. Handuk bersih mungkin perut ibu. Dan ini. Kemudian letakkan kain bersih, kain lagi. Ada kain. Di bawah pokong itu, nanti kira-kira di sini deh. Kira-kira di sini ya. Ini mau AC-nya nanti ada tendor dari atas. Ada. Hah? Bisa dokter. Bisa. Bisa. Tangan kiri untuk Jadi pertama itu kita harus menolong lahirnya kepala. Anggaplah ini normal ya. Jadi pada ibu hamil setelah dia pembukaan lengkap, kepalanya akan keluar dulu. Setelah itu bayi akan mengadakan putar paksi, ya muter istilah. Coba di nyalakan dia, Bu cari. Tangan kiri di atas, tangan bawahnya, tangan kanan di bawah. Harus dibuka. Apa itu? Kalau dinyalakan Oh ya, ya. kesangkut kakinya. Oh ya wes. Buka gini. Iya. Ya ayo coba. Harus ketarik. Bisa ya. Kalau di sampingnya aja coba. Di atas nah. Taruh di Coba. di mukanya. Coba ya, coba. Loh kok malah copot? Ini aja. Nggak bisa ya kalau mbak copot nggak. Coba. Itu buat apa ya aku lupa. Oh buat JJ. Ini coba juga. Ayo, terus. Suruh bawa. Bisa enggak? Ayo, terus. Otomatis bu. Oh, otomatis. Suwe. Ya kak, ayo gitu-gitu. Iya, ember. Ya,
Dikasih minyak gak sih? Nanti kok mandek. Udah gak sih? Nyangget kah? Kok tadi nggak selama itu sih? Apa gabusnya itu ya? Karena tadi di ini tuh kasih di kepala ibu. Niki kok rekamnya ngerekam tanganmu BDW. Lali. Berhenti. Aku mundur. Oh, kok malah mundur. Balik. Salah. Balik. Evan. Balik. Enggak siap lihat dunia. Ayo. Mandek. Enggak. Sambil Nggak pencet bisa nggak? keluar. Oh guys, coba baca lagi Pak. Iki bisa nih. Bajunya Batman. Enggak mau keluar. Oh pelan-pelan berarti dokter. Nah, udah. Enggak, katanya kemarin Gini. Yang tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah ya. Manuver. Nanti kok mau copot ke sini copotin jujur. Apa nih? Sini. Nah ini. Di situ ini. Nanti. Nah ini dia muter ya. Oh. Muter. Nah ini. Yo, muter sendiri. Nah. Minta. Ini anak nih. Enggak. Ya udah. Kalau enggak kalau cantol. enggak apa-apa. Emang Kegep. Emang gitu. Emang gitu. Hai girl. Ini digunting gitu dokter waktu ini. Di episiotomi. Dipotong. Potong perineum ini. Dirobek. Tapi gini mas. Dijahit. Dijahit nanti. Nah, ini. Berarti boleh tuh kalau kepalanya udah full ya dokter. Apanya? Kalau episiotominya? Enggak, ininya. Iya. Narik bayinya. Tunggu dia muter. Kan kepala sudah keluar, terus dia nanti kan akan muter. Nah, yang dilahirkan itu yang bahu yang di anterior. Dia tarik ke bawah. Nanti kalau sudah baru diangkat ke atas. Yang disedot kepalanya itu. Disedot apanya? Pakai vakum itu. Oh, itu pakai vakum. Itu pada awal-awal itu. Itu kalau pada kelahiran yang susah ya, diturunkan gini. Turunin. Oh, Arahkan ke bawah supaya bahunya dia yang sebelah kiri, dan kali kan yang kiri kan di anterior. Itu keluar dulu. Setelah baru bahu kirinya keluar, baru dia diangkat ke atas. ya udah deh. Wes, mentok. Wis entok. Ini Ya wis. tarik. Ini aja. Nah. Cabut men. Nah, kalau sudah turun, ya sudah gitu loh. Nah, nanti dia akan muter kan. Nah, kalau bahu ini sudah keluar, itu lebih gampang karena untuk perut dan kaki itu pasti lewat. Yang biasanya nyantol bahu. Itu ya. Kalau sudah lahir, terus gimana, Dik? Nangis, betul. Kasih obat. Kasih kain steril. Nah, steril, oke. Dibersihkan ini daerah Hidung mulut. hidung sama mulutnya ya. Itu biasanya kalau di mana itu PK, dokter anak itu yang lakuin. Nah, kalau sudah dikeringkan, Jajanin. Nah, sudah lahir. Gini ya. Diselimuti supaya tidak kedinginan, disedot untuk hidung sama mulut ya. Terus setelah itu suntikan oksitosin untuk membantu pengeluaran dari plasenta. Nah,
itu sudah masuk kala 3 ya. Terus pada waktu bayinya lagi mau lahir, jangan lupa ngecek ini ya, lehernya. Siapa tahu dia ada lilitan tali pusat. Oh iya. Kalau ada lilitan tali pusat harus dibebaskan ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal ngikutin aja suntikan oksitosin di sepertiga atas. Terus melahirkan tali pusat akut. Tadi ada. Bukan ada lagi. Di bawah tadi. Enggak bisa. Oh, nggak bisa pakai itu. Ya, itu aja. Bisa keluar. Itu harusnya bayinya enggak diambil. Yang pertama di itu. Diajarin dulu. Set. Diajak anaknya. Nah, ini kalau Berarti sudah di keluar. di ibu itu dijajah waktu plasentanya sudah keluar sendiri. Setelah semuanya sudah keluar. Nah, episiotomi itu dilakukan sebelum proses persalinan mulai supaya gampang keluarnya ya. Ada di slide yang saya kasih itu ya, arah jam-jamnya itu ada. Setahu saya jam 5 sampai jam 7 antara itu, yang lateral ya. Nah kemudian kalau sudah suntikan, dorong. Kalau sudah lahirkan plasenta ya Dek ya. Terus ini hasilnya berapa Dek? Kok panas banget Dek? Bisa terus di Sama yoga 32. besarin. Ada. 16. menit pas kalau sudah 18. Klaimnya mana? Sudah paham tadi ini nama alat-alatnya ya? Ini boleh nih. Ini tuh ya. Coba kasih dia nyeraan. Ajarin Bu, ajarin. Adarin ya. Jadi setelah ibu disuntikan oksitosin, kemudian kita potong tali pusat. Potongnya itu gini deh. Jadi satu diklem, yang satunya juga diklem. Itu klaim lurus ya. Nah, ini dipotong baru keluar. Terus talinya dok? Talinya ya nanti kan akan keluar sendiri kan, Oh. keluar sendiri. Yang di bayi juga gitu kan biasanya di sisi. Iya. Kalau yang diambil Apa ya? Sisanya. Kalau masih ada sisanya, rokok kan. Kuret. keluar sendiri. Tadi ada. Iya. Ini loh, mana dorong terus. Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah jepit. Oh, kalau ada bayinya ya. Nah, pengguntingan. Jadi ini nanti harusnya seperti ini loh. Kalau ada bayi, tinggal klep sini. Terus potong. Tuh. Sisanya nanti akan dilahirkan. Begini. Ini tuh emang gini dok. Balik gak sih? Balik. Ini kan gini. Ini masih di umbilicusnya kan? Ini kamu klem. Gigi. Panggil. Iya, mau. Tuh. Keluarkannya dengan apa, minta ibunya untuk ngeden juga kan, tadi dikasih oksitosin ya. Nah, ini manajemen aktivitas kanan klem dari pusat hingga berjarak 5 cm dari pulpa. Klem itu digunakan. Ini. Begini.
Satu dipegang atas, satu pegang gini, tarik. Nah, Ya kan habis motong dari anaknya, tinggal lagi buat kemarin di ibunya. nah setelah uterus berkontraksi, tegangkan terpusat ke bawah. Berarti yang ini ditarik, tangan yang satunya itu neken, neken apa? Neken perutnya ibu. Jadi gini. Ditekan. Oh sih. Tekan ke arah belakang atas dorsokranial. Oh berarti ke sini loh. Makanya dia ke sini. Bukan ada di sini. Kemudian jika pasien tidak lahir, dikatakan Ini sini kita nih. Ayo baca. jadi ditekan ke atas ini supaya apa? Supaya Cepot. selain supaya copot, supaya uterusnya itu enggak Turun. turun Apa dan namanya? muter. Apa namanya, Van? Ini ada ini inversi uteri ini. Utero. Nah, setelah plasentanya muncul, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Relapse. Nah, setelah plasenta dan ketuban lahir, lakukan masase uterus. Masase uterus, tangan di bundus. Nah, masase ini pijet. Ya. Ya. Mek-mek. Dimek-mek dulu. Terus periksa plasentanya lengkap apa enggak. Kalau sudah lengkap, sudah lahir. Terus kalian lihat apabila tadi sudah dilakukan episiotomi, lukanya dijahit. Nah itu. Terus ini bayinya ditaruh di perutnya. Nah ini yang terakhir. Akhir. Nah, terus selanjutnya kalian lakukan pemantauan kontraksi dan dievaluasi perdarahan per vagina. Nah, terus dilihat jumlah keinginan darah berapa, cek nadi dan keadaan kandung kemih, cek temperatur. Terus bersihkan alat-alat ini ya. Oke. Bersihkan semuanya, kemudian kalau sudah tinggal dilengkapi patograf. Sudah, ini selesai. Anaknya. Ada yang mau tanyakan? Anaknya. Kalau sudah panas. Dia dimandikan juga. Iya, dimandikan. Si Bini tadi kamu pegang tuh. Sudah siap kok. Kan kita mandiin bayinya waktu dia lahir. Obat mata. Bukan yang apa? Kalau chloramphenicol. Yang apa? Terus Dimandikan ada dulu baru dikasih. Iya. Helmnya. Udah. sama vaksin juga. Berarti setelah bersih ya, Dokter? Iya. Kalau ini apa? Itu obatnya. Klem pusar. Oh, klaimnya dia pakai ini ya. Jadi klaimnya yang ini. Boleh dibuka nggak itu? Bersih ini nggak sih Pak? Ini kalau sudah dipotong pusarnya yang di bayi di ikat pakai ini, dikepit. Gini nggak sih? Ya Allah, Ya Allah. ya Allah. Kasih nama. Sutina ini loh. Oh, ibunya Sutina. Berarti ini Sutono. Mangkring dulu. Ada tongkrongan. Ini Bu, pegang Bu. Siroyo. Coba tinggal.